Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu masjid Allah taala dalam rangka untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah akidah. Yang kita dalam majelis ini membaca kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan ini insyaallah kita masuk pada pasal yang pertama dalam bab yang baru, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tauhid rububiyah, yaitu pengakuan seseorang akan keesaan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, mengatur, memiliki, memberi rezeki dan sebagainya. Yang mana pengakuan seseorang tentang tauhid rububiyah ini ternyata dia merupakan pintu menuju perkara yang menjadi pokok dan inti dalam kehidupan manusia, yaitu tauhid uluhiyah, yang tidak lain dia adalah tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya manusia ketika beribadah kepada Allah Ta'ala tidaklah dianggap sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali jika hal itu dilaksanakan dengan keikhlasan, dengan murni ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada yang lain. Itulah hakikat dari tauhid. Sehingga para ulama menafsirkan kalimat liya'budun dengan perkataan mereka liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mengesahkan aku di dalam ibadah tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang tauhid uluhiyah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, mulai dari dasarnya terus berlanjut sampai kepada perincian dari tauhid uluhiyah tersebut, dan tentunya adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah nantinya. Kita akan mempelajari juga tentang berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang hal itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah insyaallah taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan penulis dalam pasal yang pertama, Al-Faslul Awal fi bayani ma'na tauhidil uluhiyati wa annahu mawdu'u da'watir rusul, yaitu tentang penjelasan makna tauhid uluhiyah, walaupun secara ringkas dan sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hal ini, ya, tentang makna tauhid uluhiyah, tetapi di sini akan ada penegasan lebih lanjut, yaitu tentang makna tauhid uluhiyah.
wa annahu mawdu'u da'wati rusul, dan bahwasanya tauhid uluhiyah ini dialah yang menjadi tema dari dakwahnya para rasul. Ini menjadi pokok pembahasan dari dakwahnya para rasul. Ya benar bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka mengajarkan semua kebaikan dan memperingatkan dari semua keburukan. Tetapi yang menjadi inti, yang menjadi pokok dari semua kebaikan adalah ternyata adalah tauhid uluhiyah, sebagaimana nanti akan kita ketahui dari penjelasan penulis insyaallah taala. Nah, pertama di sini beliau penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang pengertian tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Maka beliau pertama kali menerangkan di sini al-uluhiyatu hiyal ibadah. Simpelnya beliau mengatakan bahwasanya al-uluhiyah adalah ibadah. Al-uluhiyah adalah ibadah. Saya katakan ini secara simpelnya, secara sederhananya, karena sebenarnya yang namanya uluhiyah itu seperti yang telah kita jelaskan dahulu barangkali ya, bahwasanya dia adalah satu istilah yang bermakna sifat yang mengandung sifat keagungan dan kesempurnaan yang mutlak, yang menjadikan pemilik sifat tersebut berhak untuk disembah atau diibadahi. Ini makna sesungguhnya dari kalimat al-uluhiyah, yang dia diambil dari kata al-ilah, ya, yang al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Nah, sehingga al-uluhiyah adalah sifat yang dimiliki oleh zat yang dia berhak untuk disembah. Dan tentunya sifat tersebut adalah sifat yang merupakan sifat kesempurnaan yang mutlak dan keagungan. Nah, akan tetapi simpelnya di sini kita memahami uluhiyah itu adalah ibadah, karena konsekuensi dari uluhiyah, sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah adanya ibadah dari makhluk. Adanya ibadah dari makhluk. Sehingga nanti dalam istilahnya tauhid uluhiyah terkadang juga disebut dengan tauhid ibadah. Nanti akan ada penjelasannya demikian. Baik, maka di sini dikatakan ketika al-uluhiyah itu konsekuensinya adalah ibadah, atau secara simpel kita katakan saja al-uluhiyah adalah ibadah, maka tauhidul uluhiyati huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubil masyru'. Maka tauhid uluhiyah itu definisinya atau hakikatnya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan para hamba yang mereka melakukan perbuatan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Inilah hakikat dari tauhid uluhiyah atau definisi dari tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan manusia yang disebut dengan ibadah. Perbuatan-perbuatan manusia yang disebut dengan ibadah, yang mana ibadah itu dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya kaddu'ai, seperti doa. Ya. Doa ini merupakan ibadah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Sangat tegas dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian beliau membawakan ayat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi. Jadi di sini ada perintah dari Allah Ta'ala kepada hambanya untuk berdoa kepadanya, dan merupakan sebuah kaidah ya untuk memahami tentang masalah ibadah. Segala sesuatu yang kita dapatkan perintah dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran, nah, segala sesuatu yang kita dapatkan hal itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai perkara tersebut. Dan ketika Allah mencintai perkara tersebut, maka hal itu kita kategorikan sebagai ibadah. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, kalimat ini menjadi dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Terlebih lagi Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut,
Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang mereka itu enggan, yang mereka itu sombong dari beribadah kepadaku. Di sini Allah telah menyebutkan kalimat ibadah, padahal yang dimaksud adalah yang pertama tadi apa? Doa. Ya kan? Allah menyebutkan tentang doa dalam kalimat yang terakhir ini dengan lafaz ibadah. Sesungguhnya orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, ya ini enggan untuk beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, maka jelas sekali di sini salah satu contoh tentang perbuatan hamba yang merupakan ibadah adalah doa, ya, adalah doa. Sehingga doa harus dimurnikan hanya untuk Allah. Tidak boleh seseorang itu berdoa meminta hajat kebutuhan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seandainya pun dengan dalih bahwasanya yang dia minta itu hanya sebagai perantara menuju Allah taala, maka tidak boleh. Karena Allah taala menghendaki ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Baik. Wan nadri, dan juga seperti nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah seseorang mewajibkan sesuatu amalan yang pada asalnya tidak wajib. Itu nazar. Ya, seperti misalnya kita ketahui puasa Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Namun ketika seseorang mengatakan saya bernazar untuk Allah Ta'ala akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan misalnya, ya ini contoh saja, maka puasa Senin Kamis yang tadinya sunnah bagi dia ketika sudah dinazarkan menjadi apa? Wajib. Ya. Dan dia berdosa ketika dia tidak melaksanakan nazarnya tersebut. Nah, nazar ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Ya. Karena Allah Ta'ala dalam sebuah ayat memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Yufuna bin nazri, sebagaimana dalam surat Al-Insan. Mereka manusia atau hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia ini, mereka menunaikan nazar mereka, ya. Jadi nazar merupakan ibadah, sehingga nazar pun tidak boleh tidak boleh dibuat untuk selain Allah Ta'ala. Misalnya seseorang, saya bernazar untuk wali fulan akan melakukan ini dan itu, ini nggak boleh. Nah, jadi nazar termasuk ibadah yang dia harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian wan nahar. An-nahar yaitu menyembelih. Nahar adalah apa? Menyembelih. Dia menyembelih merupakan ibadah, yaitu mengucurkan darah dari binatang sembelihan. Ya, ini merupakan ibadah yang dia juga harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Dan tentunya ini seperti misalnya kurban contohnya, ya. Kemudian akikah, ada satu lagi apa? Ada kurban, akikah, satunya lagi apa? Penyembelihan yang merupakan ibadah itu hadiyu, ya, hadiyu, atau yang dilaksanakan oleh para jamaah ibadah haji, jamaah haji, ya. Di sana ada penyembelihan selain udhiyah, selain kurban, ya. Ada penyembelihan karena dam, ada karena kesalahan, ada yang memang yang khusus untuk hadiyu, ya kan. Maka ini semua adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah ar-roja. Apa ini roja? Roja adalah berharap, ya. Dan ini letaknya di dalam hati. Maka ibadah itu selain ada yang dilakukan oleh anggota badan secara lahiriah, ternyata ada ibadah yang sifatnya itu di dalam batin, di dalam hati manusia. Seperti di sini roja, berharap. Maka seorang manusia hendaknya itu harapannya dia gantungkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Karena yang bisa memenuhi harapan manusia tidak lain hanyalah Allah Ta'ala saja. Maka roja merupakan ibadah yang harus ditujukan kepada Allah saja. Demikian pula al-khauf, rasa takut. Ini juga termasuk salah satu bentuk ibadah, ya kan? Walaupun nanti ada perinciannya, tapi tidak sekarang kita rinci. Nanti insya Allah ketika ada pembahasan tersendiri tentang masalah khauf, mungkin kita akan memberikan perincian. Karena rasa takut itu ada beberapa macam. Nah, tapi secara umum khauf itu adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian at-tawakkul. At-tawakkul yaitu menyandarkan hati di dalam di dalam mendatangkan maslahat atau manfaat, dan di dalam
menghindari madarat, ya, menyandarkan hati kita di dalam apa? Mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Maka ini namanya tawakal. Kalau misalkan sandaran hati seseorang itu di dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Karena tawakal merupakan apa? Ibadah. Jadi ketika seseorang misalkan ingin mendapatkan sebuah maslahat berupa kesembuhan dari penyakit, maka silakan dia melakukan sebab. Silakan dia apa? Melakukan sebab kesembuhan seperti berobat, ya, melakukan terapi dan lain sebagainya. Tetapi sandaran hati dia di dalam mendapatkan kesembuhan ini bukan pada sebab tersebut, tetapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seseorang itu di dalam berobat, ya, di dalam mencari kesembuhan, dia bersandar hatinya kepada sebab, ya kan? Maka itu termasuk jenis kesyirikan. Termasuk salah satu jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula bentuk ibadah yang lain atau contoh ibadah yang lain adalah ar-raghbah. Ar-raghbah ini mirip dengan roja. Raghbah ini mirip dengan roja. Atau bisa kita katakan raghbah ini merupakan kelanjutan dari roja. Kalau roja itu hanya sekedar berharap, ya kan? Maka raghbah itu adalah harapan yang disertai dengan usaha untuk meraih apa yang dia harapkan. Ya, misalkan seseorang memiliki harapan, berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Maka orang yang memiliki raghbah, ya kan, harapan besar terhadap surga tersebut, dia akan tergerak untuk melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya raghbah. Kemudian raghbah ini adalah kelanjutan dari al-khauf. Kita katakan kelanjutan karena lebih dalam dari khauf. Raghbah adalah rasa takut yang disertai dengan usaha, amalan. Kalau raghbah tadi apa? Rasa harap yang disertai dengan usaha ataupun amalan, maka raghbah adalah rasa takut yang disertai dengan usaha atau amalan. Ketika seseorang itu merasa takut masuk dalam neraka, ya, ketika rasa takutnya itu semakin besar, maka akan mendorong dirinya untuk apa? Meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, wal inabah dan inabah itu salah satu macam ibadah yang maknanya adalah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebih dalam daripada sekedar taubat. Taubat itu kembali kepada Allah, tetapi inabah lebih dari itu. Ya, kalau taubat itu biasanya apa? Setelah berbuat maksiat kemudian dia kembali kepada Allah memperbaiki diri. Nah, ketika itu kalau dia lanjutkan dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat, maka itu disebut inabah. Karena dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya sekedar contoh-contoh untuk menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang harusnya apa? Ditujukan hanya untuk Allah Tabaraka wa taala saja. Ini namanya mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Dan itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Insya Allah bisa difahami, ya. Nah, artinya ikhwan, apabila seseorang itu melaksanakan salah satu jenis ibadah, kok di sana terkontaminasi unsur ini diserahkan kepada selain Allah Ta'ala, ditujukan kepada selain Allah, maka dia mengandung kesyirikan. Mengandung apa? Kesyirikan. Seperti misalnya seseorang ketika beribadah, yang seharusnya tujuan ibadah itu mendapatkan apa? Pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia kotori ibadahnya itu dengan tujuan untuk ingin mendapatkan apa? Pujian dari manusia. Ini yang disebut apa? Riya, ya. Maka ini ibadahnya telah terkotori dengan salah satu jenis kesyirikan, yaitu riya tadi. Jadi banyak sekali ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang selayaknya kita ketahui yang itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Ada riya, ya kan? Ada sum'ah, ada lagi mengharapkan dunia dengan amalan ibadah, ya kan? Terus ada lagi misalkan tatoyur, beranggapan sial dan lain sebagainya, perkara-perkara yang barangkali banyak kaum muslimin belum memahami dengan baik tentang masalah ini, yang tentunya ini merupakan perkara yang sangat penting. Nah, taib. Kemudian di sini dilanjutkan oleh penulis mengatakan tentang
urgensi dari tauhid uluhiyah ini. Setelah beliau menjelaskan tentang definisi tauhid uluhiyah, maka beliau mulai menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya tauhid uluhiyah. Beliau mengatakan, wa hadzal naw'u minat tauhidi huwa mawdu'u da'watir rusuli min awwalihim ila akhirihim. Beliau mengatakan bahwasanya tauhid jenis ini, yaitu tauhid apa tadi? Tauhid uluhiyah, huwa mawdu'u da'watir rusul. Dia adalah yang menjadi tema pokok pembahasan, ya, pokok tema pembahasan dari dakwahnya para rasul. Min awwalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka. Siapa rasul yang pertama? Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para rasul alaihi wassalatu wassalam, maudhu'u da'watihim, tema dakwah mereka, inti dari dakwah mereka adalah apa? Menegakkan tauhid uluhiyah. Menegakkan tauhid uluhiyah. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita akan urgensinya tauhid uluhiyah. Kalau tidak memiliki sisi kepentingan, tidak memiliki sisi urgennya, tidak mungkin Allah Ta'ala mengutus para rasul yang seluruhnya itu banyak sekali itu ya, untuk menegakkan ini. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat apa? Penting sampai-sampai Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk menegakkannya. Nah ini ya. Jadi ini menunjukkan akan pentingnya tauhid uluhiyah. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya tauhid uluhiyah menjadi pokok dakwahnya para rasul, adalah firman Allah Ta'ala, qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi pada setiap umat yang telah berlalu semenjak awal sampai akhir, sampai zaman kita sekarang ini, telah diutus seorang rasul. Pada masing-masing umat itu memiliki apa? Rasulnya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya umat yang terakhir rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi rasul setelah beliau. Sehingga ajaran beliau berlaku semenjak beliau diutus sampai akhir zaman, dan semuanya menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatud dakwah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kemudian Allah mengatakan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Kalimat ini an, ya, kalau dalam bahasa Arab ini dikatakan an untuk tafsiriyah, ya, an untuk menjelaskan tentang isi dari seruan yang dibawa oleh rasul tersebut. Nah, Allah mengatakan u'budullah, ani'budullah wajtanibut taghut. Maknanya bahwasanya para rasul itu atau rasul yang Allah utus itu semuanya, ya, menyerukan u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimat u'budullah wajtanibut taghut, tidak lain dia adalah apa? Tauhid uluhiyah itu sendiri. Bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada taghut, yaitu semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Jadi inti ajaran para rasul adalah tauhid uluhiyah. Wa qala ta'ala, juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin, seorang rasul pun, illa, melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku saja. Fa'budun, maka hendaknya kalian beribadahlah hanya kepadaku. Ya. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya semua rasul, ya, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Maka Syekh menjelaskan lebih lanjut, wa kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bi tauhidil uluhiyah. Semua rasul, ya, yang Allah utus memulai dakwahnya kepada kaumnya dengan memerintahkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an nanti kita temui bahwasanya semua rasul yang Allah utus, ya kan, mereka menyerukan tauhid uluhiyah dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
Kama qala Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Syuaib, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ini sebagai contoh yang Allah bawakan di dalam Al-Qur'an. Semuanya mengatakan kalimat yang sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian seorang sesembahan pun, ya, selain daripada Allah tabaraka wa taala. Lihat, semua para rasul seruannya sama, kalimatnya sama, walaupun tentunya bahasanya berbeda. Tetapi ini maksudnya adalah apa? Yang mereka sampaikan kepada kaumnya adalah sama, sepakat antara satu rasul dengan yang lainnya. Sehingga para ulama itu mengatakan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu dinuhum wahid. Agama mereka itu apa? Satu. Walaupun syariatnya, maksudnya tata cara beribadahnya berbeda-beda. Ya. Antara satu rasul dengan yang lain agamanya sama. Agama apa? Tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Walaupun tata cara ibadahnya, syariatnya berbeda-beda. Seperti contohnya misalkan di syariatnya Nabi Muhammad SAW terlarang antara seorang laki-laki menikahi saudara kandungnya, betul? Ya kan? Ini haram, ya kan? Seorang laki-laki menikahi saudara kandungnya. Tetapi apakah mungkin ini diterapkan di zamannya Nabi Adam misalnya? Di zamannya Nabi Adam, ketika manusia belum ada kecuali Nabi Adam dan istrinya, kemudian anak-anaknya. Kalau nggak boleh menikah di situ kan, akan apa namanya? Nggak akan ada keturunan setelah itu. Maka beda. Ini contoh saja, contoh yang sangat jelas ya, bahwasanya syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dari satu zaman, dari satu rasul kepada rasul yang lain itu tidak mengharuskan kesamaan, tidak mengharuskan apa? Sama syariatnya. Ya, ini maksudnya tata cara beribadah kepada Allah tidak harus sama. Tetapi dalam masalah tauhid, dalam masalah pokok agamanya semuanya sama. Semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala saja. Nah, baik. Contoh yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut, yaitu Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan wa Ibrahim idz qala liqaumihi u'budullaha wattaquh. Dan Ibrahim, ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Nah, wa anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku diperintahkan ya, untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama atau memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara satu rasul dengan rasul yang lainnya seluruhnya sepakat bahwasanya inti dakwah mereka adalah menegakkan tauhid uluhiyah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Disampaikan di sini hadis, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas juga menunjukkan kepada kita bahwasanya inti dakwah beliau tidak lain adalah apa? Tauhid uluhiyah. Ya kan? Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Apakah sampai mereka mau misalnya apa? Mau membayar zakat, membayar jizyah misalkan, upeti misalkan, ataukah sampai mereka itu bisa bersikap baik terhadap sesama manusia? Apakah sampai mereka itu meninggalkan kemaksiatan tertentu, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan lain sebagainya? Apakah itu memang perkara-perkara yang merupakan bagian dari ajakan atau ajaran Rasulullah SAW dalam agama Islam, ya kan? Meninggalkan zina, meninggalkan judi, berbuat baik kepada sesama. Tetapi ternyata bukan itu yang menjadi pokok pembahasannya. Ya, yang menjadikan Rasulullah SAW itu terus memerangi kaumnya, ya, adalah karena mereka belum menegakkan apa? Tauhid
uluhiyah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang menjadi pokoknya. Ya, pokok dakwah para rasul alaihi wasallam dan juga pokok dakwahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini salah satu di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya tauhid uluhiyah. Yang pertama ini ya, bahwasanya itu menjadi pokok dakwahnya para rasul. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya tauhid uluhiyah, disampaikan di sini, wa awwalu wajibin 'alal mukallafi syahadatu alla ilaha illallah wal 'amalu biha. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Bahwasanya kewajiban pertama atas mukallaf itu adalah manusia yang sudah baligh dan dia memiliki akal, pikiran, bukan orang yang gila. Ini istilah mukallaf. Ya, mukallaf itu istilah untuk menunjukkan manusia yang apa? Berakal, yang punya akal. Itu bukan orang gila maksudnya, yang akalnya sehat, ya kan? Dan dia apa tadi? Sudah mencapai usia balik. Ini namanya mukallaf. Nah, manusia yang belum mukallaf, maka dia belum tercatat dosa-dosanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka itu rufi'al aqlam, diangkat pena dari mereka. Walaupun kalau mereka itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya, ketaatan tersebut dicatat dan berpahala. Jadi ini Masya Allah ya, jadi keistimewaan syariat Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu belum balik, dosa belum tercatat, tapi amal kebaikan kalau dia itu sah, maka tercatat sebagai pahala, ya kan? Luar biasa. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Nah, ketika seorang mukallaf atau seseorang itu sudah mencapai status mukallaf, sudah balik, sudah berakal, maka ada kewajiban yang paling pertama. Apa itu? Yaitu bersyahadat la ilaha illallah. Bersyahadat la ilaha illallah. Ya, tentunya bagi anak-anak kaum muslimin, ya, karena dia sudah menjadi kaum muslimin, ya kan, tidak ada kewajiban ketika balik untuk bersyahadat. Tapi ini hanya sekedar penjelasan bahwasanya kewajiban yang paling asasi, yang paling utama adalah menegakkan la ilaha illallah. Bukan maksudnya di sini setiap anak kaum muslimin yang sudah balik, misalkan, oh ini anak saya sudah balik, harus kamu syahadat. Enggak gitu. Karena anak-anak kaum muslimin selama dia itu merupakan anak kaum muslimin dan tetap terjaga dari awal sampai baliknya itu diajari untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah kaum muslimin, maka dia otomatis sebagai seorang muslim tidak harus memperbarui syahadatnya ketika balik, ya, tidak harus memperbarui syahadat ketika balik. Tetapi ini hanya menerangkan bahwasanya ketika seorang manusia itu mencapai status mukallaf, ya, sudah balik akil, ya kan, maka dia dosa-dosa itu tercatat bagi dia. Maka yang pertama kali harus dia wujudkan dalam dirinya adalah apa? Syahadat la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kalau anak kaum muslimin yang mereka hidup di ajaran agama Islam, maka insya Allah mereka sudah memenuhi hal tersebut. Nah, jadi kewajiban pertama bagi mukallaf adalah syahadat la ilaha illallah wal amalu biha, dan mengamalkannya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Ta'ala saja, wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang agama Islam, rukun Islam yang pertama adalah apa? Syahadat, karena dia merupakan kewajiban yang pertama. Ya, kewajiban yang pertama. Sehingga poin yang berikutnya, ya, yang menunjukkan akan urgensinya syahadat la ilaha illallah ini disampaikan oleh Syekh, wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu ad-dukhula fil Islam an-nutqu bisyahadatain. Ya, yang pertama kali diperintahkan kepada orang yang ingin masuk ke dalam Islam adalah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama kali. Seseorang yang asalnya kafir, ya kan,
tidak bisa berubah status dengan Islam kecuali dengan apa? Diawali dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kecuali dengan diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia adalah pertama yang diperintahkan dia lakukan. Ya. Baik. Fa tabayyana min hadza, maka menjadi jelas dari hal ini anna tauhidal uluhiyyati huwa maqsudu da'wati rusul. Menjadi jelas bahwasanya tauhid uluhiyah adalah maksud. Maksud itu adalah inti ya, inti ataupun tujuan yang menjadi tujuan dari dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam. Wa summiya bidzalika li'anna al-uluhiyyata wasfullahi ta'ala ad-dallu alaihi ismuhu ta'ala Allah. Dan tauhid uluhiyah disebut dengan demikian, disebut tauhid uluhiyah karena uluhiyah itu adalah wasfullahi. Kalimat uluhiyah itu hakikatnya adalah sifat Allah Ta'ala, ad-dallu alaihi ismuhu ta'ala Allah, yang ditunjukkan oleh nama Allah Ta'ala Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah Allah, nama ini ya, lafzul jalalah Allah, dia mengandung makna apa? Dzul uluhiyah. Fallahu dzul uluhiyah. Jadi kalimat Allah itu mengandung makna dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah. Yang memiliki sifat uluhiyah. Baik, ikhwan. Bahwasanya kita harus mengetahui Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang disebut dengan apa? Asma'ul Husna. Dan semua nama-nama Allah disebut Asma'ul Husna. Kenapa? Karena setiap nama itu mengandung makna-makna yang sangat bagus, ya kan? Mencapai puncak keindahan makna yang itu merupakan sifat dari Allah Ta'ala. Ini harus kita fahami. Jadi semua nama demikian. Seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kalau kita terjemahkan mudahnya pengasih dan penyayang gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita detailkan lagi, rinci tentang maknanya sangat dalam sekali. Contoh yang lain, As-Sami', Allah Maha mendengar, pendengarannya sempurna gitu lah. Demikian pula lafzul jalalah Allah, nama Allah Allah. Tidak mungkin dia tanpa makna. Dia pasti punya makna. Barangkali selama ini kita nggak tahu makna dari lafaz Allah, ya kan? Maka di sini diterangkan oleh Syekh bahwasanya lafaz Allah, ya kan, yang itu merupakan nama Allah Ta'ala, nama yang paling utama, ya kan, yang menjadi nama yang menjadi apa istilahnya sih, yang diikuti oleh nama-nama yang lain gitu kan, nama yang paling utama, dia maknanya ternyata apa? Dzul uluhiyah. Maknanya adalah dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah. Lah apa itu sifat uluhiyah? Tadi sudah kita terangkan. Sifat uluhiyah adalah apa? Sifat kesempurnaan yang mutlak dan keagungan yang maha sempurna, ya kan, yang menyebabkan pemilik sifat tersebut berhak untuk disembah. Namanya sifat uluhiyah. Jadi sifat yang mencakup kesempurnaan yang mutlak dan keagungan yang luar biasa. Namanya sifat uluhiyah, yang pemilik sifat tersebut berhak untuk disembah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikatnya sebagai pemilik sifat uluhiyah, maka dia adalah al-ma'bud. Dia adalah apa? Al-ma'bud, yang berhak untuk diibadahi. Sehingga kalau kita mau simple dari memahami makna lafaz Allah, maka artinya adalah apa? Al-ma'bud. Simpelnya gitu. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Itu simpelnya demikian, ya. Sebagaimana al-ilah maknanya al-ma'bud. Al-ilah maknanya al-ma'bud. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini setelah Syekh menjelaskan kepada kita tentang penamaan tauhid uluhiyah dengan lafaz tauhid uluhiyah, ternyata tauhid uluhiyah ini juga dinamakan dengan apa? Tauhid ibadah. Maka beliau mengatakan wa yuqalu lahu tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah. Jadi ini hanya keanekaragaman istilah saja, yang hakikatnya adalah sama. Tauhid uluhiyah dengan tauhid ibadah adalah sama. Ini hanya perbedaan sisi pandang sehingga memunculkan istilah yang berbeda. Tapi hakikatnya adalah sama. Maka dikatakan
tauhid uluhiyah tersebut disebut dengan tauhid ibadah bi'tibari annal ubudiyyata wasful abdi, yaitu dengan tinjauan bahwasanya al-ubudiyah, penghambaan, peribadahan itu adalah sifat dari hamba. Hamba itu menghamba dan beribadah kepada Allah saja, ya. Sehingga disebut tauhid ibadah. Haitsu innahu yajibu alaihi ay ya'budallaha mukhlishan fi dzalika, di mana wajib bagi hamba itu untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan atau dengan mengikhlaskan ibadahnya dalam hal tersebut. Lihajatihi ila rabbihi wa faqrihi ilaihi, karena memang manusia itu, hamba itu butuh kepada Tuhannya, dan karena manusia itu memang fakir, sangat membutuhkan, sangat terdesak kebutuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu bukan karena untuk memberi manfaat kepada Allah, bukan karena untuk memberi manfaat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, bukan karena Allah menghendaki manfaat dari ibadah kita kepadanya, bukan. Tetapi Allah memerintahkan kita ibadah kepadanya, dan ini merupakan rahmat Allah Ta'ala, karena Allah mengetahui kebutuhan kita ini adalah beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah itu karena kebutuhan kita kepadanya, bukan karena apa? Allah membutuhkan manfaat dari ibadah kita. Sama sekali Allah Ta'ala tidak membutuhkan manfaat dari ibadah kita. Makanya kalau kita renungkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran, ya, dalam surat Az-Zariyat, itu ada lanjutannya kan dalam ayat-ayat selanjutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Setelah Allah menyatakan bahwasanya Allah mencipta jin dan manusia tidak lain adalah agar mereka menyembah Allah Ta'ala, maka Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak membutuhkan apapun dari hamba. Ma uridu minkum min rizqin, aku tidak menghendaki rezeki dari kalian, wa ma uridu ay yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Allah enggak butuh manfaat sedikit pun dari manusia. Bahkan apa? Allah menyebutkan innallaha huwar razzaq. Bahkan Allah Ta'ala dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Dzul quwwatil matin, dan Allah Ta'ala memiliki kekuatan yang luar biasa. Artinya Allah Ta'ala itu zat yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan yang lain, ya kan? Sampai pun pada peribadahan manusia Allah tidak butuh. Hanya saja Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk ibadah untuk kemanfaatan siapa? Kemanfaatan hamba itu sendiri. Dan nanti akan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, pada paragraf selanjutnya tentang seberapa besar kebutuhan kita kepada ibadah, ya, seberapa besar kebutuhan kita kepada ibadah, sehingga dari situ kita akan memahami bahwasanya betul-betul ibadah kita ini memang kita yang butuh, ya. Kalau demikian maka insya Allah kita tidak akan meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena kalau misalkan seseorang tidak merasa butuh, dia akan mudah meninggalkan ibadah, ya kan? Tapi ketika dia merasa butuh terhadap ibadah, maka dia akan terus berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut ini, ya, tentang masalah kebutuhan manusia terhadap ibadah akan kita bahas atau kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.